Halo teman-teman pemancing sejati di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, tempat kita mengupas tuntas rahasia mancing anti boncos. Saya harap kabar kalian semua baik-baik saja dan semangat memancing selalu membara. Hari ini, kita akan bedah tuntas prospek klев ikan yang super menarik untuk tanggal 21 Desember 2025. Ya teman-teman, hari Minggu yang istimewa ini menjanjikan sesuatu yang luar biasa di perairan kita. Jangan sampai kalian lewatkan video ini sampai akhir, karena ada banyak tips dan trik yang bisa bikin trip mancing kalian. Jadi histori, mengapa hari ini spesial? Karena menurut data yang saya kumpulkan, 21 Desember ini adalah salah satu hari dengan aktivitas ikan yang sedang maksimal, didukung oleh fase bulan baru yang sangat dinantikan para pemancing. Siapkan kail kalian, karena hari ini potensi strike-nya besar sekali, meskipun kita masih di puncak musim hujan. Mari kita intip jenis ikan apa saja yang paling prospektif dan bagaimana taktik terbaik untuk menaklukkannya. Ikan gabus dan nila, air tawar. Untuk para penggemar mancing air tawar, terutama gabus dan nila, hari ini adalah kesempatan emas. Di musim hujan seperti sekarang, suhu air di perairan tawar cenderung lebih hangat di beberapa titik, terutama di perairan dangkal atau area yang terlindung. Ikan gabus akan mencari area yang banyak vegetasi air atau semak-semak di pinggiran sungai dan rawa-rawa untuk bersembunyi dan mencari mangsa. Sementara ikan nila, si rakus ini, akan berkumpul di perairan yang lebih hangat, mungkin di permukaan atau di dekat struktur seperti jembatan atau eceng gondok yang menahan panas matahari. Spot jitu. Untuk gabus, fokuskan di area pinggiran berumput, rawa-rawa dangkal, atau saluran air dengan banyak tutupan. Untuk nila, cari cekungan air yang tenang dan hangat, dekat vegetasi air atau dasar yang berlumpur. Siasat mancing. Untuk gabus, gunakan teknik casting dengan froggy, soft frog, atau jump frog di pagi hari atau sore hari. Gerakkan umpan dengan agresif di atas air atau di sela-sela vegetasi. Untuk nila, gunakan pancing pelampung atau dasaran dengan umpan lumut sawah, cacing, atau pelet. Jangan ragu untuk bermain di kedalaman 2 hingga 4 meter, sesuaikan dengan aktivitas air. Aroma umpan yang kuat juga bisa jadi penentu. Teman-teman, kakap putih, mangrove dan muara. Kakap putih atau barramundi adalah target favorit di perairan payau seperti hutan mangrove dan muara sungai. Dengan kondisi cuaca yang cenderung berawan dan potensi hujan, kakap putih biasanya lebih aktif mencari makan. Mereka memanfaatkan air keruh sebagai kamuflase untuk menyergap mangsa. Suhu air yang relatif stabil di kisaran 24 hingga 30 derajat Celcius juga ideal untuk aktivitas mereka. Spot jitu. Cari struktur-struktur di pinggiran mangrove, jembatan, atau bebatuan di muara. Kakap putih sering bersembunyi di balik struktur untuk menunggu mangsa. Siasat mancing. Gunakan teknik casting dengan minnow, soft lure bentuk ikan, atau spoon. Lempar umpan dekat struktur dan retrieve dengan variasi kecepatan. Umpan hidup seperti udang atau anak ikan juga sangat efektif jika tersedia. Ingat, presentasi yang alami seringkali jadi kunci, kawan. Ikan kerapu, laut dangkal dan karang. Untuk kalian para pemancing laut, ikan kerapu menjadi target menarik. 21 Desember sebagai salah satu hari puncak aktivitas ikan juga berlaku di perairan laut lepas. Meskipun potensi gelombang sedang ada di beberapa area, di perairan yang lebih terlindung, kerapu akan aktif. Suhu air laut di Indonesia pada bulan Desember rata-rata sekitar 29 derajat Celcius, yang sangat mendukung nafsu makan kerapu. Ditambah lagi dengan fase bulan baru, pergerakan air cenderung lebih moderat dibanding bulan purnama, membuat kerapu lebih nyaman mencari makan di sekitar terumbu karang atau dasar berbatu. Spot jitu. Fokuskan pada area terumbu karang dangkal, gugusan batu, atau bangkai kapal. Kerapu adalah ikan yang senang bersembunyi dan menyergap. Siasat mancing. Gunakan teknik jigging ringan atau dasaran dengan umpan irisan ikan, cumi-cumi, atau udang. Kedalaman 5 hingga 15 meter seringkali jadi target. Perhatikan arus teman-teman. Jika arus terlalu kuat, kerapu akan lebih pasif. Sekarang mari kita bedah kondisi secara lebih mendalam agar kalian paham mengapa di balik setiap rekomendasi. Analisis kondisi pemancingan.
Cuaca. 21 Desember 2025, kita masih di puncak musim hujan untuk sebagian besar wilayah barat Indonesia. BMKG memprediksi potensi hujan lebat disertai kilat petir dan angin kencang di beberapa daerah. Suhu udara rata-rata di Indonesia diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari barat laut hingga timur laut di utara Indonesia dan dari barat daya hingga barat laut di selatan Indonesia dengan kecepatan sedang hingga kencang. Perbedaan tekanan udara yang fluktuatif akibat adanya siklon tropis bakung dan bibit-bibit siklon juga memicu angin kencang. Kondisi ini bisa membuat ikan bergerak mencari perairan yang lebih tenang dan hangat, seringkali ke lapisan yang lebih dalam atau ke area yang terlindung. Suhu air. Suhu air permukaan di perairan Indonesia pada bulan Desember rata-rata sekitar 29 derajat Celcius. Di musim hujan, air tawar juga cenderung menghangat. Ikan adalah hewan poikiloterm, yang berarti suhu tubuhnya mengikuti suhu lingkungan. Suhu yang stabil dan hangat ini akan meningkatkan metabolisme dan nafsu makan ikan. Namun, jika ada perubahan suhu drastis akibat hujan deras, ikan bisa sedikit syok dan kurang aktif sesaat. Fase bulan. Nah, ini dia yang menarik. 21 Desember 2025 adalah hari setelah bulan baru. Dalam kepercayaan pemancing, fase bulan baru sering dikaitkan dengan klef ikan yang sangat bagus. Ini karena pada fase ini, pasang surut air tidak terlalu ekstrem dan gelombang cenderung lebih tenang dibandingkan bulan purnama. Kondisi ini membuat ikan lebih nyaman untuk bergerak dan mencari makan. Aktivitas ikan umum. Berdasarkan teori solunar, 21 Desember 2025 diprediksi sebagai hari dengan aktivitas ikan sedang maksimal. Ini berarti sebagian besar jenis ikan, baik air tawar maupun laut, akan lebih aktif mencari makan. Meskipun cuaca cenderung kurang bersahabat dengan hujan dan angin, faktor bulan baru dan suhu air yang hangat menjadi penyeimbang kuat. Jadi, bagaimana prediksi klef kita secara keseluruhan? Saya katakan, klef pada 21 Desember 2025 akan bagus hingga sangat baik. Meskipun kita menghadapi potensi hujan dan angin kencang di beberapa wilayah, adanya fase bulan baru yang mendukung aktivitas ikan serta suhu air yang cenderung hangat di musim hujan akan mengompensasi kondisi tersebut. Kuncinya adalah memilih spot yang tepat dan teknik yang sesuai dengan kondisi cuaca lokal. Jadi teman-teman, jangan biarkan cuaca menghalangi semangat kalian. Siapkan perlengkapan yang sesuai, selalu utamakan keselamatan, dan manfaatkan hari puncak aktivitas ikan ini. Saya doakan kalian semua mendapatkan strike bertubi-tubi dan pulang membawa hasil maksimal. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, subscribe ke channel kita biar tidak ketinggalan prognosa kelef berikutnya, dan bunyikan loncengnya. Ya, ceritakan di kolom komentar. Kalian paling suka mancing ikan apa di musim hujan dan umpan andalan kalian apa? Atau mungkin ada pengalaman seru di hari bulan baru? Bagikan cerita kalian, karena dari kita untuk kita, para pemancing sejati. Salam satu hobi, dan sampai jumpa di video berikutnya. Nikmati petualangan kalian, dan ingat, niat tulus rezeki bagus. Ni chwosta, ni cheshui.